Yaquluha ya Rasulullah. Ya, siapakah yang akan makan buah-buahan itu wahai Rasulullah? Ya. Kemudian qala alaihi salatu wasalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man sami'a ismi fa shalla alayya fahuwa yaquluha." Ya, orang yang mendengarkan namaku lalu dia membaca salawat untuk saya, maka itulah buah-buahan untuk mereka ya yang mau membaca salawat ketika namaku disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan nikmat, berkhusus nikmat sehat dan kesempatan, sehingga Allah pada hari ini bisa memberikan nafas kembali pada kita, bisa menikmati udara segar, bisa menikmati suasana matahari dan malam hari yang penuh dengan bahagia ini. Semuanya karena karunia Allah dan semuanya karena kemampuan dan kekuatan Allah yang diberi kepada kita semuanya. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua dapat sahabatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Masa muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tentang kajian Asbabun Nuzul Suratul Al-Ikhlas yang begitu dahsyat dan begitu memberikan harapan kepada manusia untuk mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan ya keutamaan bagi hambanya membaca untuk mendapatkan pertolongan Allah kelak di yaumul qiyamah, dan juga memberikan harapan bagi siapa yang mengahlikan atau ya, membacanya, bagi siapa yang mengahlikan atau mendawamkan untuk mendapatkan karunia dan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lanjutkan di bagian ketiga ini ya, tentang keutamaan dan fadilah dari suratul Qul huwallahu ahad atau suratul Al-Ikhlas ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna fil jannati syajaratan tusamma." Ya, di dalam surga itu terdapat satu pohon ya, haulaban, yang disebut atau yang dinamakan dengan pohon haulab ya. Walhai asmarun akbaru minat tufahi wasgaru minar rumani wahala minal asali wasatu bayadan minal labani wa alyanu minaz zubdi. Jadi gambarannya seperti itu. Di atasnya terdapat buah-buahan yang lebih besar daripada apel, dan lebih kecil daripada delima, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan lebih empuk atau lebih lunak daripada sari susu atau susu yang kental. Masya Allah. Buah-buahan yang ada di atasnya pohon halab ini begitu, sehingga jelas rasanya enak, mantap ya. Kemudian qala Abu Bakri radhiyallahu taala anhu, ya, bertanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mayyakuluha ya Rasulullah?" Siapa yang akan makan buah-buahan itu wahai Rasulullah? Ya. Qala alaihi salatu wasalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man sami'a ismi," yaitu orang-orang yang mendengarkan namaku. Man sami'a ismi fa shalla alaihi, kemudian dia membaca salawat untukku, bahwa yakulha, dia yang makan buah itu atau buah-buahan itu. Masya Allah. Masyarakat muslimin, perbanyak baca salawat. Jangan kita pelit bila mendengar
nama Rasulullah disebut, maka jawablah pula dengan salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, kata Muhammad disebutkan, maka jangan kita belit, maka bacalah salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Inilah ya Rasulullah memberikan ya berkah atau memberikan hadiah kepada mereka yang baca salawat, kata namanya disebut, dengan buah-buahan yang gambarannya seperti di atas tadi, di pohon surga, di pohon ya di dalam surga yang namanya pohon haulab. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, dinamakan suratul ikhlas ya karena dia suratnya maksudnya menyelamatkan orang-orang yang membacanya ya, bukan ikhlas seperti hanya surat makna dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ikhlas, tapi makna ikhlas ini adalah yaitu makna menyelamatkan orang yang membacanya. Kata menyelamatkan berarti siapa saja yang mengahlikan, yang mendawamkan ya suratul ikhlas itu, maka insya Allah Allah menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan raganya, menyelamatkan kehidupannya dunia dan akhirat. Masya Allah. Kata selamat ini umum, berarti Allah selamatkan dunia dan juga di akhirat. Masya Allah. Ya, diselamatkan apa lagi? Diselamatkan dari huru hara hari kiamat. Diselamatkan dari kesulitan hidup ya di dunia. Diselamatkan dari kesulitan menghadapi permasalahan akhirat ya ketika yaumul kiamat. Dan juga kesulitan di saat kita sakaratil maut, di mana naza terjadi ya, roh kita diambil oleh malaikat ya, itulah yang disebut dengan naza. Di saat itu dengan amalan suratul ikhlas, insya Allah Allah selamatkan dari kematian yang namanya kematian su'ul khotimah atau mati yang buruk atau mati yang tidak baik, yang tidak membawa nama iman, yang enggak membawa iman dalam hati. Ya insya Allah bagi yang mengahlikan, karena suratul ikhlas ini menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan, mensucikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akan diselamatkan Allah. Maka juga dalam doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah ringankanlah, mudahkanlah dalam kami saat sakaratul maut. Ya ampunilah kami di saat sakaratul maut, ya berikanlah rahmat ya pada kami saat sakaratul maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Berilah kami ampunan, tobat sebelum kami naza, sebelum kami tobat, sebelum kami meninggal. Wa rahmatan indal maut. Berilah kami rahmat ya, berilah kami kasih sayang, berilah kami ampunan. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ringankanlah, mudahkanlah saat sakaratul maut. Insya Allah iman dibawa sama mati, dan kita ketika dicabut nyawanya dalam keadaan tidak merasakan sakit apapun. Itu doa didawamkan, kemudian berbanyak baca salawat insya Allah, dan tambah dengan amal-amalan kul huwallahu ahad sebanyak mungkin insya Allah ya. Jadi yang namanya suratul ikhlas ini maknanya adalah surat yang memberikan keselamatan kepada orang yang membacanya ya, selamat di dalam alam barzakh kubur, diringankan saat sakaratul maut atau dimudahkan saat sakaratul maut, dan juga saat kita meniti siratal mustaqim ya Allah akan memberikan kemudahan juga, dan dijauhkan dari kesulitan, dari tergelincirnya kaki kita masuk ke dalam neraka. Insya Allah akan dituntun dan digendong oleh malaikat seperti hanya cepatnya kilat yang menyambar, maka moro-moro sampai di surga. Ini hebatnya kalau mengamalkan yang namanya suratul ikhlas. Yang masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, ada satu riwayat ya, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Maka pada malam itu ayahnya si mayit itu atau laki-laki itu melihatnya dalam mimpi seakan-akan anaknya itu ada di neraka jahanam.
seakan-akan, dan di dalam belenggu malaikat dan belenggu api neraka. Kemudian pada malam keduanya dia melihatnya dalam surga. Malam pertama dia melihat putranya ada dalam mereka di belenggu dan dapat siksa dalam neraka. Kemudian di hari kedua baru mimpi lagi, ya dia melihat putranya ada di dalam surga. Maka si ayah ini bertanya kepada anaknya dalam mimpi itu, ya saya melihat kamu semalam seperti itu, ya maka bagaimana sekarang? Seperti ini. Kemarin di neraka jahanam, malam ini kamu ada di surga. Apa yang menyebabkan kamu bisa ada di surga yang begitu cepatnya Allah memberikan ampunan, memberikan rahmat kepada kamu? Ya, kemudian orang itu atau anaknya menjawab, ya ada orang yang melewati kami atau di kuburan kami, dan ketika dia lewat ya di kuburan kami, dia membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia membacanya 3 kali. Pahalanya sama orang itu dengan ikhlas dia diberikan kepada ahli kubur, yaitu saya saat itu. Ya, jadi ini saya dapat rahmat dan keberkahan dari suratul Ikhlas yang dibacakan orang yang lewat di kuburan saya 3 kali. Ya, maka pahala itu dibagikan kepada kami, dan ini engkau lihat adalah bagian yang saya dari pahala ini. Inilah barokahnya sehingga saya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan doa orang itu yang melewati kuburan saya, dan dihadiahkan pahala suratul Ikhlas 3 kali, sehingga saya langsung diangkat oleh Allah SWT dari neraka menuju surga. Dan eksotis sekali. Inilah, masya Allah. Makanya dalam tahlil kita ya ada urutan-urutan bacaan, ada Al-Fatihah, ada surat Al-Baqarah, ya kemudian diawali sebelumnya dengan suratul Ikhlas, kemudian suratul Al-Alaq, kemudian suratul An-Nas. Inilah. Jadi yang membaca tahlil orang hebat semuanya, orang tabiin, orang tabi'in yang memang hatinya nyambung kepada Allah, ya, dan memang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengerti tentang faedah dan keutamaan dari suratul Ikhlas. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratul Ikhlasi," barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas marrotan, ya sekali, faka'annama qara'a salah, faka'annama qara'a sulusal Quran, maka dia seakan-akan telah membaca sepertiga Al-Quran, yaitu 10 juz. Man qara'ahu marrotaini, barang siapa yang membaca suratul Ikhlas 2 kali, ya, faka'annama qara'a sulusayil Quran, maka seakan dia telah membaca 2/3 Al-Quran, yaitu 20 juz. Ya. Man qara'a salasa maratin faka'annama qara'al Qur'ana kullahu. Ya, barang siapa membaca 3 kali ya suratul Ikhlas, maka seakan-akan dia telah membaca 1 Quran seluruhnya, yaitu 30 juz. Masya Allah. Ini keutamaannya. Apakah sulit bagi Allah? Tidak sulit. Pasti Allah berikan. Pasti Allah karuniakan, pasti Allah rahmatkan kepada yang membacanya. Ya. Jadi kullahu. Wa man qara'a asyra maratin, dan barang siapa yang membacanya 10 kali, ya. Banallahu ta'ala baitan fil jannah miyakutatin hamra'an. Maka Allah akan membangunkan ya baginya sebuah rumah di surga dari permata ya merah di dalam surganya Allah di surga. Masya Allah. 10 kali. Bagaimana kalau kita menghalikan sampai 100 kali? Bagaimana kalau kita menghalikan sampai 1000 kali? Masya Allah. Bagaimana kalau menghalikan setiap saat? Ya. Wakulihadin. Wakulihadin. Setiap saat kita kesempatan hati kita baca Qul huwallahu. Ya. Yang mana surat ini diinvestasikan langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa. Allah tempat menggantung seluruh harapan dan hajat kita makhluk. Masya Allah. Ini.
Betapa besar karunia Allah dan rahmat Allah yang akan diberikan kepada hambanya. Menarik, Kita sebenarnya disayang oleh sedih Allah. sekali. Kita sebenarnya akan diberi rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bila kita mau ya mengamalkan Orange, ya ibadah yang Allah perintahkan. Bila kita mau mengamalkan suratul ikhlas dengan baik, insya Allah Allah selamatkan dari huru hara, sangat esok dari malapetaka, dari celakanya akhirat, dari celakanya alam kubur, dan celakanya siratul mustaqim. Allah selamatkan semuanya. Dan Allah jamin akan masukkan surga. Insya Allah. Tentu diikuti dengan ibadah-ibadah Bang, apa ini? soleh yang lain, amalan soleh yang Bang kertas. lain. Masa muslimin yang dimuliakan Allah, ya ini beberapa hal tentang keutamaan salat. Yang menarik, Ada lagi dalam satu riwayat, sedih sekali. ya dalam satu hadis diterangkan, man qara'a suratul ikhlasi fil faraidi, ya barang siapa yang baca surat ikhlas dalam beberapa salat fardu, dalam beberapa salat fardu. Artinya tidak semuanya, jadi hanya beberapa lah dari 5 waktu, mungkin 1 atau 2 waktu kita selipkan, kita bacakan suratul ikhlas. Boleh sekali, boleh lebih sekali, yang penting tetap benar bacaannya, ya. Jadi barang siapa yang baca surat ikhlas dalam beberapa surat fardu, ya, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni dia, ya, wali walidayhi, dan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya, wa maha ismahu min diyanil asfiyai wa katabahu fi diyani su'adai, ya, maka dan Allah menghapus namanya, nama orang yang membaca surat Al-Ikhlas dalam surat itu dari buku catatan yang orang itu dalam catatan sengsara atau celaka. Allah hapuskan, diganti dengan catatan yang bahagia atau selamat. Serta bonusnya dalam buku catatan orang-orang yang selamat. Masya Allah. Ini hanya suratul Fatihah. Ya, belum surat-surat besar, surat-surat yang agung yang lainnya yang Allah wahyukan melalui Rasulullah Muhammad dalam Al-Quranul Karim. Ya, muslimin yang dimuliakan Allah, ada satu riwayat lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kuntu asyajal adaba ala ummati billali wan nahari, ya, saya khawatir, ya, kuntu asal azaba ala ummati billali wan nahar, saya khawatir terhadap siksa yang turun kepada umatku pada waktu malam dan pada siang hari. Hatta ja'i Jibrilu alaihissalam bisuratil kul huwallahu ahad, sehingga malaikat Jibril alaihissalam turun dengan membaca suratul kul huwallahu ahad, ya, fa'alimtu, ya, maka saya tahu annallahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yu'adzibu, tidak akan menyiksa umat saya ba'da nuzuliha li'annaha nisbatullah, li'annaha nisbatullah, ya. Jadi Allah Ta'ala tidak akan menyiksa umat saya sudah turunnya surat Al-Ikhlas, karena surat itu bernisbat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keyakinan Rasulullah SAW dan harapan dan doa Rasulullah, insya Allah dikabulkan Allah, umatku tidak akan disiksa setelah malaikat Jibril menurunkan suratul Ikhlas. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau membaca, mau mengamalkan, dan mau mendawamkan suratul Ikhlas. Insya Allah Allah tidak akan menyiksanya, karena suratul Ikhlas dinisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terus kata Rasulullah, wa man ta'ahada qira'atahu tanasara birru min ananis samai ala ra'si, ya. Barang siapa yang menentukan waktu membacanya, maka bertaburkanlah kebaikan dari atas langit ke atas kepalanya, ya. Wa nazalat alaihi sakinah, dan turunlah kepadanya ketenangan dalam hati mereka, wa taghasyathu rahmah, dan rahmat Allah juga turun, ya, kepada mereka yang membacanya, ya. Fa yandurullahu ta'ala ila qari'aha
ila qari'i fayandurullahu ta'ala ila qari'iha fayaghfiru lahu maghfiratan la yu'adzabu ba'daha abadan wa la yus'alullahu ta'ala syai'an illa a'taha. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada orang yang membacanya, maka dia benar-benar diampuni dan tidak disiksa sesudah itu selamanya. Bahkan apa yang dia minta kepada Allah, baik di dunia maupun yang kelak dia minta di akhirat, Allah lalu memberinya. Allah mengijabahi, Allah langsung mengabulkannya. Karena fadilah dan keutamaan salatul ikhlas ini baca. Masya Allah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat lagi dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Baihaqi bin Abi Ummah, ya, Al-Bahili, bahwa dia berkata, Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada di Tabuk. Saat itu terjadi perang Tabuk. Ya. Malaikat Jibril datang mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Kemudian apa yang Rasulullah resahkan saat itu? Ya, Rasulullah berkata dalam hatinya, kenapa pada pagi ini kok redup matahari? Sinar kok enggak muncul mataharinya? Kok redup seperti mau hujan, tapi enggak ada hujan. Ada apa ini? Kata Rasulullah. Kemudian Malaikat Jibril datang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Malaikat Jibril, wahai Malaikat Jibril, ada apa ini? Kok hari ini kok redup sekali? Sepertinya ada yang menghalangi ini. Matahari enggak tembus ke dunia. Ya. Kemudian Malaikat Jibril alaihissalam berkata, wahai Rasulullah, saksikanlah bahwasanya hari ini ada seorang sahabatmu yang namanya Muawiyah meninggal dunia. Dan sekarang ada 70.000 malaikat turun dari langit ke dunia dengan sehingga sayapnya menghalangi sinar matahari. Untuk apa? Ya, 70 malaikat itu datang bersama-sama sehingga matahari terhalang, tidak masuk ke sinarnya keseluruhan. Para malaikat itu bersama saya mendatangi sahabatmu yang namanya Muawiyah hari ini meninggal dunia. Ya. Masya Allah. Jadi semua malaikat 7.000 menyolatkan beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, derajat apa yang sahabat saya Muawiyah itu lakukan sehingga begitu malaikat banyak itu menyolatkan beliau. Masya Allah. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Nabi, sahabatmu itu Muawiyah itu maksud bukan Muawiyah bin Sufyan, bukan, tapi Muawiyah yang ada di Madinah itu mengahlikan suratul Fatihah. Ya, baik dia dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan sholat, ya. Ala kulli hali, dan setiap kesempatan dia mengahlikan suratul Ikhlas setiap saat, tidak pernah berhenti. Itulah anugerah rahmat yang Allah berikan sehingga menyuruh malaikat itu turun untuk menyolatkan beliau. Kalau sudah jenazah disolatkan oleh malaikat, ini kan jaminannya surga. Jaminannya adalah selamat. Jaminannya adalah kebaikan dan rahmat yang Allah berikan langsung adalah surga. Jelas dia itu bebas dari siksa api neraka. Jelas dia bebas dari siksa kubur. Ini loh. Ya, mengahlikan suratul Ikhlas ya dengan sungguh-sungguh, dengan minta harapan ampunan Allah, minta rahmat Allah, minta ridha Allah setiap saat, kapanpun. Katakan kita menghitungnya 1.000 satu hari. Katakan menghitung kalau tidak mampu 100 ya dalam sehari. Katakan kita tidak mampu 10 kali saja. Kita alihkan semampu kita ya ilahal dari setiap saat. Walikul halin setiap kesempatan. Walikul setiap kesempatan. Jangan lupa, ya, dawamkan, istiqomahkan Basaratul Ikhlas. Insya Allah, ya seperti ini. Kemudian Rasulullah sendiri, ya pingin
oh malaikat sudah menyolatkan jenazah ya Muawiyah ini, maka saya harus segera kembali ke Madinah. Padahal perjalanan dari Tabuk ke Madinah itu adalah 1 bulan perjalanan. Kemudian malaikat Jibril menawarkan, wahai Rasulullah, mari ikut saya naik ke ya sayap saya. Kemudian Rasulullah naik ke sayap malaikat Jibril, dia melihat dunia itu kecil, ya. Dunia itu dilipat sama Gusti Allah kecil sekali. Kemudian beberapa saat sampai di Madinah. Di Madinah semuanya para sahabat ya berkumpul dan kaget melihat Rasulullah begitu cepatnya datang ke Madinah. Kemudian Rasulullah itu kemudian menyolatkan ya Muawiyah ya selesai semuanya. Kemudian Rasulullah kembali lagi ke Tabuk untuk bergabung dengan sahabat-sahabat dan pasukannya yang lagi berperang dengan orang kafir. Masya Allah. Inilah masyarakat muslimin rahimakumullah, fadilah dan keutamaan suratul Ikhlas. Ya, yang telah diamalkan, dia dilakukan oleh ya sahabat Muawiyah di Madinah, dari sahabat Ansar, insyaallah ini ya Allah berikan ridho, rahmat, ampunan dan karomah sehingga meninggalnya beliau Allah nyuruh malaikat turun ke bumi untuk menyerahkan yang namanya ya sahabat Muawiyah. Masya Allah. Mari para pemirsa, para netizen, para jamaah khususnya jamaah Majelis Taklim Al Kausar yang ada di Taman, marilah kita dawamkan, kita istiqomahkan untuk membaca suratul Ikhlas dalam setiap saat. Mudah-mudahan di akhir kelak kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita kelak sebagai hamba yang diselamatkan karena fadilah karomahnya suratul Ikhlas. Karena keutamaan suratul, karena Allah sayang pada kita karena amalan suratul Ikhlas. Mudah-mudahan kita nanti saat meninggal sama dengan ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi namanya Muawiyah. Siapa tahu. Terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan kalau kita ada di balik musibah dengan suratul Ikhlas. Semoga dengan suratul Ikhlas semua hajat kita di dunia Allah kabulkan. Hajat dunia dan juga hajat di akhirat keselamatan kita. Semua keluarga besar dari para kaum muslimin muslimat, semoga Allah melindungi kita dengan suratul Ikhlas yang kita dawamkan baca setiap saat. Bacalah ya, mumpung masih ada kesempatan. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.